Begini cara suami seorang ARMY ikut konser BTS saat istrinya tidak ikut. Seringkali, penggemar akan membawa orang penting mereka ke konser atau acara untuk beberapa perusahaan. Beberapa yang beruntung bahkan mendapatkan dukungan penuh dari kekasihnya seperti gadis beruntung yang menikah dengan bucket bomb ARMY BTS ini. Tentu saja ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan tiket untuk grup populer yang sangat sulit didapat, sulit untuk mendapatkan tiket sendiri, apalagi untuk pasanganmu. Hal ini terjadi pada pasangan suami istri di Korea Selatan. Pasangan ini pernah mencoba melakukan tiketing untuk Permission to Dance on Stage Seoul, dan hasilnya sangat kocak hingga menjadi berita. MBC News melaporkan bahwa mereka telah melihat seorang pria paruh baya di konser sendirian. Ini menjadi pemandangan yang tidak biasa. Mereka harus menanyakan ceritanya. Dia berhasil mendapatkan tiket, tapi istrinya tidak. Penyiar berita harus menanyainya tentang mengapa dia tidak menyerahkan tiketnya untuknya. Dia menyeringai dengan matanya sedikit saat dia menyalahkan masalah ini pada hype. Masalahnya terletak pada kebijakan hype, itu bukan masalahku, kata pria itu. Dengan tiket konser Korea, tiket sering ditandai dengan nama pembeli, kartu identitas juga sering diperiksa di pintu masuk venue. Karena nama-nama tercetak di tiket itu sendiri, sulit untuk melewati sistem. Sementara beberapa penggemar mencoba untuk menipu sistem dengan meminjam kartu identitas pengecer, itu mungkin berlebihan bagi istri untuk berpura-pura sebagai laki-laki. Semoga istrinya lain kali beruntung. Yang kedua, netizen kaget melihat betapa kurusnya kaki Jin setelah melihat postingan Instagram terbarunya. Netizen dihebohkan dengan betapa kurusnya kaki Jin BTS di posting Instagram terbarunya. Pada tanggal 11 Maret, seorang netizen memulai komunitas online membuat postingan berjudul "Ada apa dengan kaki Jin BTS?". Di sini netizen memasukkan foto yang baru-baru ini diposting Jin di Instagram pribadinya dan menulis, "Aku sangat terkejut setelah melihat Instagramnya. Apakah dia selalu sekurus ini? Aku melakukan pengambilan ganda." Dalam foto itu, Jin terlihat memamerkan topi karakter spesialnya dalam balutan t-shirt putih casual, sweater biru tua, dan celana jeans robek di bagian lutut. Meskipun tidak ada yang tampak luar biasa pada awalnya, netizen melihat lebih dekat pada jeans robek dan memperhatikan bahwa kaki Jin sebenarnya jauh lebih kurus daripada bagaimana jeansnya membuat mereka tampak pada pandangannya sederhana. Sebagai tanggapan, beberapa netizen berkomentar, "Memang benar dia sangat kurus. Park Jimin juga kurus dan punya tinggi yang pendek, tapi Jin yang lebih tinggi dari Jimin beratnya kurang dari dia. Tulang bahunya melakukan segalanya karena begitu lebar sehingga dia tidak terlihat kurus." Yang lain mengatakan, "Dia kehilangan banyak berat badan. Mendengarnya aku tidak berpikir dia sedang diet. Tapi dia punya banyak aktivitas sehingga kemungkinan dia tidak nafsu makan dan secara alami kehilangan berat badan." Yang ketiga, RM memberi kabar kepada penggemar di media sosial setelah hari kedua konser solo mereka di Seoul. Setelah hari kedua BTS Permission to Dance on Stage Seoul, RM memberi kabar terbaru kepada penggemar di media sosial. Pada 12 Maret, RM membagikan beberapa foto dirinya tampil di konser solo pertama mereka dalam 2 tahun di Korea Instagram pribadinya. Dia meninggalkan pesan singkat, "Terima kasih" dalam keterangan untuk berterima kasih kepada para penggemar dengan menunjukkan dukungan dan mengirimkan cinta. RM juga tak lupa mengupdate fans dari Weverse yang ia lakukan dengan selfie. Sementara itu, BTS akan menampilkan hari terakhir mereka nanti, BTS Permission to Dance on Stage Seoul pada 13 Maret. Kemudian grup itu akan menggelar konser solo mereka di Las Vegas, Amerika Serikat pada April mendatang setelah menghadiri Annual Grammy Award ke-64 pada 3 April. 4. BTS tampil anggun saat hujan di hari kedua konser Permission to Dance on Stage Seoul. Pada 12 Maret KST, BTS melanjutkan dengan hari kedua dari konser Seoul Permission to Dance on Stage mereka di Stadion Olimpiade. Hujan mulai turun selama paruh kedua konser, tapi Kim Taehyung tidak membiarkan hujan yang tak terduga meredam suasana. Bahkan bisa dikatakan bahwa hujan meningkatkan performa V ke level halus. Taehyung menembak hati para penggemar dengan intensitas yang dapat dirasakan melalui kamera. Dia memainkan setiap lagu dengan sempurna dan membawakan vokal yang kaya dan tarian yang penuh dengan emosi. Taehyung juga membawa energi chaos ke atas panggung dan membuktikan dirinya sebagai mood maker grup yang selalu menghidupkan suasana. Hari kedua bertepatan dengan ulang tahun kedua Sweet Night, dan para penggemar menyiapkan berbagai acara di tempat tersebut untuk merayakan konser dan host Taehyung. Untuk memperingati hari tersebut, Taehyung pun membagikan sederet foto eksklusif dari konser itu di akun Instagram miliknya.
Yang kelima, Jimin kembali menjadi topik hangat di hari kedua konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul karena tariannya yang luar biasa, penampilan vokal, dan tampilan profesionalismenya yang ekstrim. Hari kedua konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul telah berakhir dan seperti yang diharapkan, Jimin menjadi pembicaraan di acara itu tidak hanya karena gerakannya yang anggun dan memikat serta vokal madu yang halus, tapi juga untuk membuktikan sekali lagi betapa profesionalnya dia dan penggemar tidak bisa berhenti memuji dia untuk itu. Kebetulan, saat konser hujan mulai turun, menyebabkan lantai panggung menjadi sangat licin. Beberapa member terpeleset dan jatuh saat melanjutkan konser. Salah satunya adalah Jimin saat tampil Black Swan. Tapi, cara dia menangani kecelakaan kecil itulah yang membuat para penggemar tak henti-hentinya memujinya. Seperti yang telah dikatakan oleh banyak penggemar, Jimin membuat slip agar terlihat seperti bagian dari koreografi. Sedemikian rupa sehingga siapapun yang belum pernah melihat koreografi Black Swan pasti akan berasumsi bahwa musim gugur adalah bagian dari koreografi. Cara dia bangun dengan cepat dan lancar membuatnya tampak seperti tidak ada kecelakaan di tempat pertama. Profesionalisme semacam itu patut diacungi jempol karena tidak banyak penampil yang dapat dengan mudah melakukan aksi mulus di atas panggung sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluasan, keanggunan, dan kekuatan yang dia gerakkan di atas panggung juga tidak bisa dilewatkan. Fans menunjukkan ekspresi wajahnya yang menawan, garis tariannya yang indah, dan energi yang semangat dalam setiap gerakan sambil tetap anggun dan halus, yang semuanya menciptakan seni yang bergerak di atas panggung dan membuat mustahil bagi siapapun untuk berpaling darinya, dan sorakan memekakkan telinga baginya dari kerumunan bisa membuktikan hal ini. Di bidang vokal, para penggemar berbicara tentang kecerdikannya dalam mengubah nada dan tetap membuat lagu tersebut terdengar unik dan juga mengidentifikasikan sebagai teknik vokal yang ia tunjukkan, seperti suara dada, filter yang intens, campuran tinggi, dan falsetto yang lapang, membuktikan keterampilan yang tiada tara dan bakat sebagai vokalis. Seorang penggemar menjelaskan teknik vokalnya dan menjelaskan semuanya untuk lebih menekankan betapa sempurnanya dan halusnya dia sebagai seorang penyanyi. Analisis mendetail menunjukkan stabilitas vokalnya yang mengagumkan, kemampuannya menakjubkan untuk mengeluarkan beberapa nada dan teknik tertentu saat bergerak. Koordinasinya yang sempurna saat ia beralih antara nada dan teknik, pemeliharaan keseimbangan emosional yang sempurna antara nada yang berbeda, mempertahankan nada sempurna bahkan saat berputar di atas panggung dan banyak lagi. Semua saat terlibat dalam koreografi energi tinggi. Menjadi sorotan acara, Jimin mengambil alih platform media sosial Twitter yang berbeda sebagai topik hangat. Pencarian Google-nya mencapai 100% di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan seluruh dunia. Di Korea Selatan, ia menjadi tren ke-13 dan di India, ia punya 3 entry berbeda di dalam daftar tren negara tersebut. Ada beberapa kata kunci lain yang menjadi trending topik di Twitter dan Jimin melampaui 1 juta sebutan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.